Betul itu. Ya. Jadi Roh Kudus salah satu oknum atau salah satu pribadi dari Trinitas. Sebab Tuhan kita 3 jadi 1. Maka salah satu pribadinya adalah Roh Kudus. Ini bagus. Yunita yang jawab. Pribadi Allah yang ketiga. Betul. Yunita. Mukanya yang mana tuh, Yunita yang mana aku nggak tahu tuh. Coba Yunita ditampilin, bisa nggak Yunita? Buka Udah kamera udah gak? Bu. Sudah Bu. Buka kamera, bisa keluar nggak tuh mukanya Yunita? Sudah Bu. Nah, sudah. Nah mana dia tuh? Aku nggak tahu. Bukanya bagaimana tuh? Sudah Bu. Sudah buka ya? Sari. Oke. Roh penolong dalam segala hal di setiap waktu, ya itu ada ayatnya nanti kita omong. Dilambangkan seperti apa? Roh Kudus dilambangkan seperti apa? Burung merpati. Kenapa burung merpati, Kurnia? Ayo yang hadir di sini, kenapa Roh Kudus dilambangkan sebagai burung merpati? Tulus suci. Kenapa? Tulus suci. Tulus suci. Apalagi? Iya, tapi kenapa mesti Roh Kudus pakai merpati? Ayo 100 lebih orang. Burung merpati tidak punya empedu, Mami. Burung merpati Tidak punya empedu. Siapa yang ngomong itu? Siapa yang omong itu? Siapa yang omong? Yuni. Siapa? Yuni lagi. Yunita Yuni. lagi. Yunita. Yang omong Yuni dari PAP, tukang tulis. Oh iya, pinter memang betul. Udah pernah gua kasih dulu. Burung merpati dilambangkan sebagai burung merpati karena burung merpati nggak punya empedu. Sehingga dia nggak pernah punya kepahitan. Ya, karena dia adalah lambang ketiga dari Trinitas. Itu Roh Kudus. Aku bisa tambahin satu lagi. Hadiah kebangkitan Yesus Kristus pada umatnya. Kan Yesus bilang aku akan pergi di Matius 28. Tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu gitu kan. Di Yohanes 14 juga ada bilang aku akan pergi ke rumah Bapa tapi aku akan datang kembali gitu. Yohanes 14 ayat berapa tuh? Ya. Jadi hadiah kebangkitan Yesus Kristus kepada umatnya. Ketika Yesus Kristus sudah tidak ada lagi di dunia, maka segala pertolongan dalam segala hal di setiap waktu maka adalah Roh Kudus. Jadi aku tulis hadiah kebangkitan Yesus Kristus kepada umatnya. Roh Kudus adalah jiwanya gereja. Ya. Gereja harus ada Roh Kudus. Dialah yang menjelaskan kepada umat beriman makna mendalam ajaran Yesus Kristus dan misterinya. Jadi hanya dengan kemampuan daripada Roh Kudus, maka umat beriman bisa mengerti makna yang terdalam dari ajaran Yesus. Di dalam firman-Nya udah jelas. Jadi sekali lagi Roh Kudus jiwanya gereja. Roh Kudus
adalah membangun gereja, membangun umatnya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa bertumbuh, kita tidak bisa menjadi dewasa, kita tidak bisa membangun. Ketika kita membangun diri kita menjadi dewasa, maka gereja juga ikut terbangun. Sampai sini ingat ya. Kan itu apa sih tanpa kekuatan Roh Kudus kita nggak ngerti. Ntar ada ayatnya ya, aku kasih. Cuman pelan-pelan ya. Kan kemarin 2-3 minggu yang lalu pelan-pelan nih. Kalau ada yang nggak ngerti angkat tangan ya. Kalau ada yang nggak ngerti angkat tangan. 2-3 minggu yang lalu saya ajar, ini semua kaitannya bersambung, kaitan pelajarannya bersambung. Bahwa kalau kita dibaptis dalam apa kurnia? Artinya kita dibaptis dalam nama Yesus, satu-satunya agama yang mutlak minta kita dibaptis. Agama-agama lain pokoknya kita aktif di kegiatan ibadah mereka, lama-lama kita jadi anggota, lama-lama kita jadi pekerja. Kemudian jadi pengurus. Tetapi khusus untuk orang Kristen, Yesus bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku murid dan baptislah. Kenapa harus dibaptis, Lili? Apa artinya dibaptis? Aduh, pada kagak belajar ini ya. 3 minggu yang lalu ada di Roma 6 ayat 3, Roma 6 ayat 10. Aduh. Apaan? Pada nggak belajar ini di rumah. Diapain? Dibaptis dalam kematiannya. Dibaptis dalam kematiannya. Jadi kita orang Katolik, orang Kristen, kalau dibaptis itu kita dibaptis dalam kematian. Kematian apa, Kurnia? Ayat 10-nya. Kematian apa? Dari dosa-dosa. Dari dosa-dosa kita. Ini nggak boleh lupa dong. Aduh. Kita dibaptis artinya kita ikut mati dari manusia lama supaya nanti kata Roma 6 ayat 4 kita hidup pakai hidup yang baru. Karena saking pentingnya maka ini dibahas dalam banyak ayat, dalam banyak perumpamaan. Dari perjanjian lama udah ada. Tahu nggak? Bahwa semua kan waktu aku ajar Matius 4:23 ingat nggak? Selama Yesus ada di dunia, dia lakukan 3 perkara. Teaching, preaching, healing. Teaching itu ngajar, salah satu ngajar apa? Injil kerajaan Allah. Apa isinya Injil kerajaan Allah? Isinya bagaimana cara hidup kita menurut rencana dan kehendak Allah. Itu dia. Sampai sudah kebangkitannya, Yesus keliling-keliling terus ajarin tentang Injil kerajaan Allah. Artinya kalian dan saya harus berubah. Kita nggak bisa jadi manusia lama lagi. Kita udah dibaptis dalam kematiannya dan kita akan bangkit dan hidup menjadi orang yang lain. 3-4 kali pelajaran ini saya sangat-sangat berharap kalian ulang baca, ulang belajar, ulang dan ulang. Ini dasar sekali.
Supaya kalau orang sudah dibaptis, maka dia harus berubah, dia tampak lain, dia nggak sama gitu loh. Kan udah ada kalau kamu baca di Roma 6 ayat 4, dia bilang demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 6-nya berkata, Roma 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah atau turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jangan lagi kita menghambakan diri pada dosa. Ayatnya lebih dari 10 sayang, lebih dari 10 saya bilangin. Bahwa Anda dan saya harus berubah menjadi manusia baru. Kita sudah mati dalam dosa. Ayat 11-nya malahan dia bilang bahwa kita udah mati bagi dosa, tetapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Manusia lama kita udah mati. Sekarang kita hidup dengan manusia baru, dan hidup ini untuk apa? Hanya untuk Allah dalam diri Kristus Yesus. Maka banyak pelajaran, ingat gak pelajaran saya bilang? Burung hakikatnya ada cakrawala, burung jadi hidup. Ikan ada air. Gak ada air, ikan pasti mati. Air tetap jalan, ada ikan, gak ada ikan, air ada. Cakrawala ada burung atau gak ada burung, cakrawala ada. Manusia dihembuskan oleh Roh Allah, maka hakikat hidup manusia ada sama Allah. Manusia tanpa hadirnya Allah, manusia tanpa hidup bersama Allah, hakikatnya mati. Coba ya, saya ingat ada satu cerita tentang nubuat Samuel kepada Saul yang telah diurapinya sebagai raja. Itu ada di 1 Samuel 10 ayat 6, catat. 1 Samuel 10 ayat 6. Samuel nabi yang memberkati Saul dan Daud. Waktu Samuel mengurapi Saul menjadi raja, Saul kan orang dunia, orang biasa. Tapi ketika Saul diurapi sama Samuel, 1 Samuel 10 ayat 6 berkata, 1 Samuel 10 ayat 6, coba Linda baca. Ya, sebentar nih. 1 Samuel 10 ayat 6. 1 Samuel 10 ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Iya, emang Saul habis diurapi Samuel menjadi orang lain? Ya enggak lah, tetap aja Saul cakep, tinggi besar, orangnya ya dia juga. Tetapi kenapa? Seharusnya pribadi Saul yang berubah. Dia tidak lagi memikirkan hidup dunia. Sekarang dia udah diurapi menjadi raja orang Israel. Seharusnya dia menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Ini perkataan memang dari Samuel untuk Saul. Tetapi makanya juga untuk kita. Puluhan kesaksian saya dengar. Puluhan kesaksian saya dengar dalam pelayanan. Ketika orang dicurahkan Roh Kudus,
maka hidup mereka berubah. SHBDR kita, ya, pelajaran tentang Ron Ryan. Kemarin juga novena Roh Kudus. Selalu dan selalu dan selalu ditutup dengan pencurahan Roh Kudus. Di kitab suci juga ada murid-murid ditanya, engkau sudah menjadi murid Yesus, udah diurapi Roh Kudus belum? Belum. Nah kalau belum, maka Petrus menumpangkan tangannya, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya Roh Kudus harus memenuhi kita, baru kita bisa taat kepada firman Tuhan. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak mungkin. Misalnya aku baca ya, ada Efesus 4 ayat 23 24. Efesus 4 23 24. Siapa yang siap di situ? Efesus berapa, Mami? Efesus 4 ayat 23 24. Efesus 4 ayat 23 24. Ada Joni nggak di situ? Tuh, ada di meja, di Ada. layar. Ayo baca Joni. Efesus 4:23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Coba lihat layar ya. Supaya kita semua yang dibaharui adalah dalam roh dan pikiran. Saul ketika diurapi, Saulnya tetap sama secara fisik. Kita setelah dapat pencurahan roh setiap SHBDR, kita tetap sama, yang gendut-gendut, yang kurus-kurus, yang kuning-kuning, yang hitam-hitam, yang putih-putih. Secara lahiriah kita sama. Tetapi seharusnya kita berubah roh dan pikiran kita. Bukan lagi memakai roh dunia, tetapi pakai roh Allah, Roh Kudus. Dan pikiran kita diperbaharui. Coba keluarin lagi tadi. Efesus 4, 23, 24 keluarin lagi coba. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Jadi kita harus hidup sesuai kebenaran. Sebab kebenaran adalah kehendak Allah yang menjadikan kita kudus yang sesungguhnya. Tanpa kebenaran kita cuman kudus secara lahiriah. Tetapi inner kita tidak diperbaharui. Makanya banyak orang kudus-kudus kalau di gereja, di komunitas. Tapi coba tanya anaknya, tanya pasangan hidupnya, dia kudus apa enggak di rumah? Tetapi kalau kita berubah roh dan pikiran kita, maka kita diperbaharui inner kita. Karakter kita, proses waktu karakter kita diubahkan sesuai dengan kebenaran. Makanya ayat bilang Titus 3 ayat 5, Titus 3 ayat 5 berkata, satu orang lagi baca coba yang cepat, siapa yang bisa cepat? Saya coba boleh, Bu? Ya.
Baca di layar ada. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lihat nggak? Kita kalau nggak ngerti firman, kita pikir kalau kita berbuat baik, maka kita bisa masuk surga. Tetapi ternyata ayat bilang bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi karena pembaharuan, perubahan yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita, mengubah kita dari karakter yang lama menjadi karakter sesuai kebenaran. Anda dan saya harus berubah. Ingat selalu itu. Semua pelajaran lebih dari 10 ayat. Poinnya bahwa kita harus berubah menjadi manusia, karakternya seperti yang Allah kehendaki. Kekuatan sendiri gak bakalan bisa. Tapi Yesus janji sama kita. Yohanes 16 ayat 16. Satu orang lagi yang baca coba. Yohanes 14 ayat 11. Adriana Dwi. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Baca sekali lagi. Saya kalau dapat ayat ya semua baca, tapi jangan buka mic. Yang buka mic satu orang aja. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 16-17. Semua baca. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kita selama-lamanya. Yaitu siapa? Roh kebenaran, Roh Kudus, penolong, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kita mengenal Dia, sebab Ia menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Coba luar biasa apa enggak janji Allah. Jadi hidup itu khawatir apa, Adriana? Kenapa takut? Gak usah takut, Vera Natalia. Kita harus selalu berharap karena ini janji Dia. Dia akan berikan kita seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Dan Dia akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Kalau kita sadar, makanya tadi yang Titus 3 ayat 45, proses kita menjadi manusia baru, diproses tapi saben hari harus makan firman. Jadi teman-teman yang makan firman, saya berharap bukan hari Senin doang. Setiap hari rada paksa. Paksa diri kamu. Baca. Kalau kamu tidak paksa diri kamu, terlalu banyak kesibukan yang membuat kamu tidak baca. Habis gak ngerti Ibu Cun, gak apa-apa. Biar gak ngerti, baca aja, baca terus. Percaya saya, satu hari kamu akan ngerti. Makanya kalau suruh baca, ada kertas, ada buku coretan di sebelah kanan kamu. Apa-apa
apa-apa yang tidak ngerti catat. Apa-apa yang tidak ngerti catat. Sebab Tuhan menjadi hakikat hidup manusia. Harus. Cara apa kita mengenal Tuhan kalau bukan melalui firman-Nya? Dua Tanya. tiga. Ya, siapa itu mau omong apa? Saya mau tanya, kalau kita setiap hari ke gereja kan sama aja sama baca firman ya? Aku nggak kedengeran. Kalau setiap hari ke gereja ikutin misa, apakah sama dengan baca Tidak. kitab? Tidak. Ke gereja kita menyambut Yesus. Dan ibadahnya rutinitas. Kalau baca firman kita bersekutu dengan Allah. Omong-omong bergaul dengan Allah. Misa bagus kita terima tubuh Yesus. Tapi kalau terima tubuh Yesus tanpa mengenal dia dengan benar, lama-lama misa menjadi rutinitas dan tidak mengubah karakter kamu. Oh, baru tahu. Terima kasih. Iya. Ada banyak firman bilang, kita menjadi bersih karena firman. Kita itu kalau misa bagus, tapi dibacain firman. Apalagi pagi, ngomongnya cuma 5 menit, 10 menit, mana kamu nangkep. Secara lahiriah, kamu kelihatannya rohani. Tetapi inner kamu tidak berubah, untuk apa? Apalagi kalau kamu menjadi pelayan gereja, pelayan sabda Allah. Sudah menjadi konselor, sudah melayani jadi praise and worship. Kamu sudah orang yang terpandang di dalam gereja. Tapi karakter kamu, adat kamu, orang nggak tahan lihat kamu. Kamu jadi batu sandungan tahu. Kalau kamu kaya, kamu pinter, status kamu baik, orang gak berani ngomong depan kamu. Tapi di belakang kamu, kamu jadi bahan omongan tahu. Kalau kamu tidak berubah, senior di persekutuan doa, senior di gereja, siapa yang mau follow kamu? Mari kita belajar, coba kita mesti follow di mana? Nih, kan saya selalu pakai ini. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Biasanya saya pakai 1 saja. Keluarin aja di layar, saya yang mau omong. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Efesus 5 ayat 1 berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Bahasa Inggrisnya, Anda harus menjadi imitation of God. Imitation of God-nya dalam hal apa? Maka dia bilang, dan hiduplah di dalam kasih. Jadi kamu harus menjadi imitation of God di dalam love. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Yesus mengasihi kita, dia menyerahkan diri untuk menebus dosa kita sebagai persembahan. Dan itu menjadi korban yang harum bagi Allah Bapa. Jadi teman-teman, kita mau menjadi imitasi Allah dalam hal apa? Dalam hal kasih. Di mana omong kasih, di situ ada pengampunan. Kita mengampuni karena kasih. Kita mengasihi, maka kita bertindak dengan mengampuni.
Yesus kasih teladan. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kita. Dengan apa mengasihi kita? Dia menyerahkan dirinya sampai darah tetes terakhir. Dia rela jalan salib. Darahnya habis. Itu bukti dari kasihnya kepada kita. Sekarang bagaimana kita? Apakah kita mampu mengasihi orang seperti teladan Yesus? Tidak mungkin, saya bilang sekali lagi, tidak mungkin tanpa Roh Kudus hidup di dalam kamu. Tidak mungkin, itu omong doang, klise. Jadi kalau orang sampai hari ini tidak berubah, dengerin nih saya omong. Kalau sampai hari ini berani menjadi pekerja, tapi masih egois, masih ikut cara dunia, nggak benar, masih selingkuh, masih korupsi, sesungguhnya tubuhmu belum jadi bait Allah. Tulis itu. 2 Kor 3 ayat 18 berkata, 2 Kor 3 ayat 18 berkata, Adriana bisa baca, Adriana Dwi Nusanti. Dua Kor 3 ayat 18. Tinggal baca di layar, tinggal baca di layar. Silakan, buka dulu, mute-nya buka. Nggak kedengeran. Saya Bucun. Ya. Dan kita semua dan kita semua, ya, nggak kedengeran lagi. Dan Mami, saya Mami. Ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Iya. Coba tulis di situ, jangan diturunin dulu, baca dulu, coba. Kita semua, dengerin ya, Anda dan saya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak terselubung. Orang lihat tingkah laku kita, sikap hidup kita, tutur kata kita. Tapi kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka Anda dan saya diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi orang melihat kita harus melihat ada Tuhan di dalam kita. Nah, kamu udah berapa tahun di persekutuan, berapa tahun aktif di gereja? Apakah orang bisa melihat ada Yesus dalam tutur kata dan sikap hidupmu? Nggak usah cari salah orang, periksa diri sendiri. Kalau tubuhmu bait Allah, Tuhan yang adalah Roh memenuhi kita, pencurahan Roh. Introspeksi, apakah kita serupa dengan gambar Tuhan? Dan seharusnya kalau iya, maka dalam kemuliaan yang semakin besar.
Semakin dewasa, semakin lama, semakin tua, status semakin tinggi, maka kita semakin jadi panutan. Coba periksa. Kalau kamu ngomong udah di hari tua, apakah ada yang dengar? Dampak pengaruh kamu gimana? Sama anak bagaimana? Sama mantu gimana? Sama ipar, sama mertua gimana? Ada dampak nggak kamu? Dampak yang baik maksud saya. Kalau dalam lingkup kecil saja kamu tidak bisa mempengaruhi, bagaimana mungkin dipakai Tuhan untuk pengaruh yang besar? Jadi jangan terlalu banyak cari salah orang. Walaupun dia salah, dengar saya bilang. Nggak usah diomong, yang salah orang tuh nggak usah diomong, nggak usah diungkit-ungkit. Periksa diri sendiri. Umur kamu udah berapa? Berapa tahun lagi kita hidup di dunia ini? Kalau kita masih tidak bisa menjadi dampak positif bagi orang-orang yang kita cintai, kita selalu mengeluh, dia begini, dia begitu, terus mengeluh. Saya susah, mempengaruhi saya omong gak diladenin, saya begini, aduh orang itu menghina, orang itu gak lihat mata, orang itu begini, terus begitu. Berarti kamu belum punya dampak positif terhadap mereka. Jadi jangan stop dan stop cari salah orang. Mari kita introspeksi. Mengubah diri, mengubah karakter itu tidak mudah. Butuh proses yang panjang sekali. Satu, pertolongan Tuhan. Roh Kudus harus ada. Kedua, harus latihan. Latih terus, latih terus, latih terus. Sampai itu menjadi kekuatan kamu. Aku baru dengar di novena ke-8, kelemah lembutan. Itu bagus sekali dibahas sama pewartanya sama contohnya. Kelemah lembutan kita pikir lemah lembut kayak Putri Solo gitu. Bukan. Bagus sekali pewartanya bilang begini. Kalau ada kumpulan baru datang kuda banyak. Ratusan kuda, puluhan kuda. Ntar disaring. Ada kuda yang kuat. Tapi kagak kuat apa. Gak bisa ngerti, gak bisa dididik. Dia cuma jadi kuda beban, angkut-angkut barang melulu. Terus kelas yang 2 lagi yang gak bagus lagi, dia cuma bisa angkut-angkut barang menjadi beban yang bisa diperintah yang enteng-enteng doang. Jadi tukang dokar kali gitu ya, yang dari sini ke sono pegang sama si size-nya doang. Tapi dikatakan ada ayatnya aku lupa. Kuda yang lemah lembut berarti kuda yang bisa dididik. Saya ulangin ya. Aku terkesan sekali, aku gak nyesel datang itu hari. Musa, dengerin saya. Musa dikatakan Tuhan orang yang lemah lembut. Padahal Musa gak lemah lembut. Kita nonton filmnya juga Musa gak lemah lembut. Tetapi di situ tercakup perkataan Musa. Musa dijahatin sama saudaranya diampuni. Musa umat yang dia bawa dengan susah payah. Dikasih makan, dikasih apa. Tuhan bicara sama dia. Bersungut-sungut terus marah-marah. Waktu Musa
Orang yang bersungut-sungut itu dipatokin ular mati. Musa ngoceh sama Tuhan. Percuma dong Tuhan, saya bawa mereka jauh-jauh. Nggak mau, kalau dia mati udah saya nggak mau lagi dah katanya. Musa, Tuhan dengar perkataannya. Taruh ular di atas tiang. Itu yang jadi lambang apotek. Ya itu pegangannya itu. Kalau orang melihat lambang itu, ular tembaga yang akhirnya namanya Nehustan, orang sembuh. Ya itu nanti aku ajarin tentang Nehustan itu. Tapi Musa nggak pernah sakit hati jadi orang. Maka orang yang nggak pernah sakit hati, orang yang bisa dinasehati, itu adalah orang yang lemah lembut. Orang yang dewasa. Saya punya tuh catatannya, cuman saya pikir kelamaan kalau saya kasih hari ini. Nanti saya kasih ya. Poinnya tuh kayak Musa. Disakitin gak sakit hati. Kayak Naaman dibilangin sama pegawainya. Naaman udah jengkel, marah, udah mau pulang aja tuh. Udah jauh-jauh bawa hadiah. Si Elia kagak keluar, cuman bujangnya doang yang ngomong. Disuruh nyemplung ke sungai yang kecil begitu. Dia udah ngambek, udah mau pulang. Tapi pegawainya bilang, aduh bos jangan pulang lah, udah jauh-jauh kemari. Apa susahnya sih nyemplung 7 kali beres. Udah orang dia suruh kok gitu. Dan Naaman jenderal besar mau denger nasihat pegawainya. 7 kali ditonton banyak orang, dia cemplung nongol 7 kali. Maka kitab suci berkata kulitnya pulih seperti bayi. Coba toh. Itu orang yang lemah lembut hatinya. Ingat ya, dia jenderal perang melulu. Musa mimpin begitu banyak orang yang tegar tengkuk kepala batu. Tapi Tuhan Allah Bapa bilang apa? Musa orang yang lemah lembut. Sekarang tanya sama diri kita. Apakah kita orang yang lemah lembut? Sekali lagi lemah lembut bukan Putri Solo. Bukan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa dinasehati. Orang yang selalu mengampuni. Itu orang yang lemah lembut. Walaupun gak disebut namanya, dia yang kerja, gak apa-apa. Saya lagi belajar begitu. Gak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu. Manusia tahu kalau ngiri dia tambahin bumbu jadi salah. Yang penting Tuhan tahu. Ayo berubah. Kita udah lama PA. Masa udah lama PA kagak berubah-berubah begitu terus. Tadi Yohanes 14, 16, 17. Sekarang 26 coba. Yohanes 14 ayat 26. Elizabeth Nathan, Ibu Elizabeth Nathan, baju biru, kacamata, coba buka mute-nya situ. Ayo baca. Sebentar. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Lihat layar aja, lihat layar. Udah ada layar. Nggak kelihatan, sebelah kirinya nggak kelihatan, Bu. Oh ya? Tetapi penghibur, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan
mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Ya. Amin. Jadi katanya Roh Kudus itu dari Bapa. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang kukatakan. Jadi gini, kalau kita lagi ngobrol, toto ingat firman, kalau kita ngajar, toto keluar ayat, itu bukan pinternya kita, tapi Roh Kudus yang ingetin. Saya terlalu sering ada ayat yang udah lama saya nggak pakai. Toto ketika yang tepat Tuhan bisa ingetin. Maka saya suka bilang, kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah, tau-taunya nggak salah. Dan saya percaya itu Roh Kudus yang ingetin saya. Kalau banyak orang berhikmat, bukan hikmat. Dia sama aja, kita lahir semua sama-sama. Tetapi kalau dia melekat kepada firman, banyak orang yang mengerti firman Tuhan adalah orang yang berhikmat. Tahu kapan mesti ngomong, tahu kapan mesti rem mulutnya. Jangan terus ngoceh aja kayak kereta api. Padahal belum waktunya. Sampai sini aku mau stop dulu. Linda, coba Linda. Udah jam 11 lewat ya.